Kakek tua yang diduga sebagai pengemis ini secara mengejutkan menolak pemberian seorang konten kreator yang membawa segepok lembaran uang ratusan ribu untuk diberikan padanya. Jika biasanya konten kreator bisa dengan mudah mendapatkan orang yang mau diberi rezeki berlimpah, kali ini ia terkejut ketika si kakek menolak dengan caranya yang halus. Meski sempat memaksa agar si kakek menerima uang pemberiannya, namun tetap saja kakek tersebut kekeh menolak. Yang mencengangkan, si kakek menolak pemberian uang sebanyak itu lantaran tak sanggup memikul beban tanggung jawab. Sebab uang atau harta benda kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat atau hari pembalasan nanti. Si kakek benar-benar tak sanggup, namun ia bersedia jika hanya diberi sebungkus nasi. Banyak. Enggak diterima kalau banyak, Pak. Enggak banyak. Enggak banyak itu mah, Be. Enggak. Enggak mau tanggung jawab saya. Enggak, mau. ini ikhlas. Kalau 10.000 atau 5.000 mau. Enggak mau. Itu mah udah keliwat puasanya. Dikit. Enggak. Kalau ada 10.000. Ya udah saya jajanin buat makan aja gimana? Ya boleh. Boleh ya? Beli nasi aja. Boleh ya. Kalau nasi boleh. Ini nggak mau diterima. Enggak mau terima. Kenapa? Kita tanggung jawab di akhirat. Di jero kubur saya tanggung jawab. Enggak banyak kok. Ini nggak banyak. Udah ini kalau lagi puasa tuh mau lebaran. Oke, berarti beli makan aja ya. Lebih zakat itu. Oke. Bapaknya nggak mau terima banyakan katanya. Ya. Oh, ya udah. Ini dibikin. Sih nggak banyak orang yang kayak begitu. Kadang-kadang ada orang yang dikasih imbalan atau uang atau jelas kasih itu tujuannya sedekah, tapi dia pasti terima gitu. Tapi untuk kakek-kakek yang tersebut jarang terjadi ada gitu. Biasanya hal itu terjadi di sinetron, tapi ternyata di realita ada. Luar biasa sih. Belum pernah ketemu sih, tapi saya sih tidak mengesampingkan atau tidak membedakan pengemis yang lainnya gitu. Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing gitu. Kalau dia punya sifat baik, itu lebih dari baik ya buat saya, mulia lah. Kisah kesahajaan si kakek pengemis layaknya para tokoh sufi yang mencari nafkah sebatas menyambung hidup ini jelas agak ganjil. Apalagi hidup di kota-kota besar nyaris semua orang memimpikan berlimpah materi. Tapi alasan hari pembalasan itu pun sontak membuat warganet terkejut. Tak terkecuali konten kreator yang dibuat terheran-heran. Lantas bagaimana reaksi selebriti melihat sikap zuhud atau merasa cukup atas apa yang dilaluinya? Benarkah ini cerminan tirakat spiritual yang sesungguhnya? Ini nggak mau diterima. Enggak mau terima. Kenapa? Ntar tanggung jawab di akhirat. Di jero kubur saya tanggung jawab. Enggak banyak kok. Ini nggak banyak. Udah ini kalau lagi puasa tuh mau lebaran. Oke, berarti beli makan aja ya. Lebih zakat itu. Oke. Kalau buat saya pribadi sih pelajaran gitu. Saya sentilan. Setua rentah itu dia menolak uang, dia hanya makan saja karena dia mau puasa kalau nggak salah tuh. Iya. Ya kan itu luar biasa buat saya nih. Mudah-mudahan kedepannya kalau saya ada yang ngasih duit cuma sebagai upah saya bisa tolak. Kalau nasi boleh lah. Kadang kan manusia termasuk Anwar juga nih, pasien maaf ya ada keserakahannya kayak ambil tapi kita nggak tahu ntar pertanggungjawabannya gimana, terusnya ini duit dari mana, hasil apa, pasti akan ditanyain dong. Ini Anwar belajar karena ketika sebenarnya orang hidup itu di dunia ini nggak butuh apa-apa. Kita cuman pengen makan, ya kan? Dia udah bisa makan, udah bisa bernafas, udah bisa hidup aja itu luar biasa. Tapi ketika dikasih rezeki yang kaya dari orang tiba-tiba kayak uang kaget gitu kan, ya pasti harus ditanyakan dong. Ada orang tiba-tiba maaf kayak mendadak, terus dikasih duit segini, kita nggak tahu ini aliran duitnya dari mana. Terus tiba-tiba maaf, karena kasus katanya pencucian uang ini itu ya itu menjadi hal yang waspada. Seorang kakek aja yang hidup di jalanan dapat duit itu, walaupun ya mungkin buat kita duit yang nggak seberapa, tapi buat kakek itu sangat berharga. Dia nanyain, nggak mau, saya cuma butuh nasi karena dia nggak mau dosa gitu. Ketika ada banyak fenomena mengemis menjadi pendaringan hidup, di tengah kepedulian orang pada kaum papa, seorang ibu pengemis paruh baya yang mengaku datang nun jauh dari Banten Ujung alias Pandeglang justru bikin resah warga Depok, karena aksinya justru tak membuat simpatik warga yang memberi sumbangan.
Tingkah kontras dengan sikap sang kakek di atas diperlihatkan perempuan paruh baya ini dengan cara mengemisnya sambil memaksa donatur atau penyumbang untuk memberinya uang lebih banyak. Ketika diberi uang 10.000 bukannya bersyukur, ia malah meronta meminta uang sumbangan 1 juta. Dengan dalih ia datang jauh-jauh dari Pandeglang, Banten ke Depok. Sontak permintaan ini pun mengejutkan warga. Yang mencengangkan, si ibu berdalih jika ia merupakan malaikat utusan Tuhan. Mirisnya, ia menolak sumbangan 10.000 karena sebelumnya pernah diberi uang 30.000. Kan tadi ini udah ibu, astagfirullah. Saya juga lagi ujian ini. Ya udah saya mau. Tingkah ibu pengais rezeki di jalanan ini pun viral. Selain dianggap tak mensyukuri pemberian, warganet juga menduga tindakannya mengemis sebagai modus dengan cara mengobrol kemiskinan dan belas kasih. Lantas bagaimana reaksi selebriti melihat tingkah aneh ibu pengemis ini? Tidak dengan cara seperti itu gitu, maksudnya apalagi kalau namanya minta-minta kan biasanya juga seikhlasnya dan tidak menyebutkan nominal, nanti udah dikasih minta lagi menurut aku itu sangat-sangat nggak bagus ya, nggak baik dan apa sih namanya mengganggu. Sumbangan kan juga kita lebih baik menyumbangkan kepada yang benar-benar membutuhkan dan bukan dengan minta nominal gitu. Saat heboh aksi pengemis paruh-baya yang bikin jengkel warga Depok, Jawa Barat, di jagat maya viral aksi dari penyanyi Jessie J dan David Foster tampak tengah bernyanyi di antara kerumunan orang pesta dengan gaun yang anggun. Kenapa ini yang jadi apa? Yang jadi Crazy Rich bawa mereka jadi pengisi acaranya? Kan saya bisa datang ke sana harusnya ya, daripada harus beli tiket. Udah gitu sold out lagi. Wah, tahu gitu aku ke sana sih. Ini kan siapa sih ini? Crazy Rich kok bisa gitu? Usut punya usut, rupanya penampilan Jessie J dan David Foster di pesta malam itu merupakan penampilannya di pesta pernikahan salah satu putri konglomerat tanah air, yakni Tina M. Basuki. Sejak video penampilan pesta pernikahan berasa konser eksklusif dengan menghadirkan Jessie J dan David Foster itu, warganet penasaran dengan siapa sosok Tina M. Basuki yang sebenarnya. Belakangan diketahui jika pernikahan Tina M. Basuki, Crazy Rich asal Surabaya itu dihelat secara tertutup di sebuah hotel bintang 5 Pusat Jakarta pada Minggu 2 Juni 2024 lalu. Belakangan diketahui jika Tina M. Basuki merupakan pemilik perusahaan Tesco Maritim atau sebuah perusahaan yang menyediakan alat berat dan perawatan seperti armada perkapalan dan sejenisnya. Keren banget. Aku jadi ingat ada Crazy Rich tapi India. Dia ngundang Rihanna. Nah ini Crazy Rich Indonesia. Ngundangnya Jessie J sama David Foster. Menurut gue sih keren banget. Kamu bisa jadi salah satu pelopor konser-konser internasional di Indonesia. Bawa Blackpink juga boleh nggak sih biar aku nonton?